지금은 뭐 아무 특별한 계획은 없고 단지 설 명절이고 좀 피로감이 있기 때문에 휴식을 취하면서 참. Yes, mantap! Doa publik terkabul. Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Yes, mantap! Doa publik terkabul. Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sumarji sudah pulang dari Eropa. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, pekan ini digadang-gadang menjadi momen pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia. Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan arah berbeda. Proses seleksi yang awalnya disebut hampir rampung, kini mengarah pada keputusan yang kemungkinan baru diumumkan pada Maret 2026. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, harapan pengumuman cepat mendadak buyar. Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya menjadi figur yang paling terang-terangan menyebut bahwa pengumuman pelatih baru bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia bahkan menegaskan seleksi sudah berjalan dan diharapkan rampung pekan ini. Dalam keterangannya di Surabaya, Yunus mengatakan sementara masih dalam proses seleksi yang dilakukan oleh tim dan menambahkan sesegera dan secepat mungkin diumumkan. Namun, kenyataan berkata lain. Indikasi yang muncul belakangan menunjukkan perubahan arah. Alih-alih minggu ini atau minggu depan, proses seleksi justru berpotensi molor hingga pergantian tahun. Hal ini menandakan bahwa dinamika internal PSSI serta proses penilaian kandidat berjalan lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Fakta 2, Erick Thohir tegaskan tidak ada urgensi untuk buru-buru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan nada yang jauh lebih tenang mengenai proses ini. Ia menegaskan belum ada keputusan dan menyebut nanti ada prosesnya. Erick juga mengatakan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret. Pernyataan ini menegaskan bahwa agenda terdekat Timnas Indonesia belum mendesak, terutama karena para pemain mayoritas sedang berkarir di luar negeri sehingga tidak bisa dipanggil dalam waktu dekat. Erick memberi sinyal bahwa waktu pengumuman pelatih akan disesuaikan dengan kebutuhan tim yang baru intensif berkumpul menjelang FIFA Matchday pada Maret 2026. Fakta 3, Exco masih menggodok kandidat, Sumarji bergerak di Eropa. Nada serupa datang dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah program di YouTube, ia mengatakan kita tunggu aja lah karena kita juga lagi godok-godok kandidat. Ia menegaskan bahwa keputusan final tetap akan mengikuti rapat Exco yang hingga kini belum dijadwalkan. Di saat yang sama, manajer Timnas dan kepala BTN, Sumarji, dikabarkan sedang berada di Eropa untuk bertemu kandidat pelatih. Ini menguatkan tanda bahwa proses seleksi bukan sekedar formalitas. Meski begitu, nama-nama yang masuk radar masih tertutup rapat, menghadirkan spekulasi luas di tengah publik. Proses pencarian ini menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan sosok yang benar-benar tepat sebelum membawa Timnas memasuki kalender kompetisi internasional tahun depan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang berada dalam fase penuh kehati-hatian. Dari luar, prosesnya tampak lambat dan membingungkan publik, terutama setelah sejumlah pejabat PSSI sempat memberi harapan bahwa penunjukan pelatih akan segera diumumkan. Namun, jika ditarik dari pernyataan Erick Thohir dan jajaran Exco lainnya, terlihat bahwa mereka ingin memastikan keputusan ini tidak terburu-buru. Mungkin karena pelatih baru akan memegang proyek jangka panjang, bukan sekedar menghadapi 1 atau 2 pertandingan. Lebih lanjut, pergerakan Soemarji ke Eropa juga memberi sinyal bahwa PSSI tengah membidik nama yang benar-benar berkualitas, bukan sekedar kandidat asal tersedia. Ini bisa saja menunjukkan ambisi besar, namun juga mengungkapkan bahwa proses negosiasi dengan pelatih top tidak sesederhana yang dibayangkan. Di saat yang sama, ketika Exco bahkan belum mengagendakan rapat untuk penetapan akhir, publik wajar mempertanyakan konsistensi komunikasi dari federasi. Meski begitu, ketenangan yang ditunjukkan Erick Thohir mengindikasikan keyakinan bahwa Maret 2026 adalah titik paling logis untuk memulai babak baru Timnas Indonesia. Jika benar PSSI tengah membidik sosok pelatih kelas dunia, maka menunda keputusan demi mendapatkan figur terbaik bisa menjadi langkah yang justru menguntungkan dalam jangka panjang. Situasi penundaan ini mungkin terasa melelahkan bagi para pencinta timnas, tetapi justru di momen seperti inilah penting untuk tetap menjaga optimisme. Proses yang panjang seringkali menjadi bagian dari perjalanan besar. Jika PSSI benar-benar sedang menyeleksi sosok pelatih terbaik, maka kesabaran yang kita berikan hari ini bisa terbayar dengan prestasi yang lebih kuat di masa depan. Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan pesat beberapa tahun terakhir. Fondasinya sudah ada, pemainnya makin matang, dan dukungan publik tak pernah hilang. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah sosok pemimpin yang tepat untuk menyatukan potensi itu menjadi kekuatan yang stabil. Kadang jalan menuju hasil terbaik memang tidak instan, tetapi setiap langkah maju, sekecil apapun, membawa kita semakin dekat pada mimpi yang lebih besar. Tetap percaya, tetap dukung, dan tetap bangga. Perjalanan timnas mungkin berliku, tapi masa depan yang cerah selalu dimulai dari keyakinan yang tidak padam. Gelora Garuda Muda siap tempur sepenuhnya. Timnas Indonesia U22 terus mematangkan diri jelang SEA Games 2025 di Thailand. Di tengah simpang siur soal target resmi dari federasi, muncul satu kalimat yang kembali menguatkan kepercayaan publik. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Gelora Garuda Muda siap tempur sepenuhnya. Timnas Indonesia U22 memasuki babak akhir persiapan menuju SEA Games Thailand 2025 yang berlangsung pada 9-20 Desember. Namun khusus cabur sepak bola, kick-off justru dimulai lebih awal pada 3 Desember, menempatkan para pemain di fase krusial sejak awal bulan. Mereka tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Grup yang tak bisa dipandang remeh meski status Garuda Muda sebagai juara bertahan. Dinamika muncul ketika publik mempertanyakan target resmi yang harus diusung tim. Ada yang menyebut cukup medali perak, ada pula yang berpegang pada standar tertinggi. Di tengah situasi itu, atmosfer latihan di skuad asuhan Indra Syafri justru kian berdenyut. Para pemain menunjukkan bahasa tubuh tim yang tak mau sekedar datang sebagai peserta. Tekad tempur itu menjadi bahan bakar yang terus ditekankan BTN dan staf pelatih, seolah mengirim pesan bahwa mereka tidak ingin melepaskan mahkota emas begitu saja. Fakta 2, target medali emas ditetapkan dari dalam tim sendiri. Di tengah simpang siur yang sempat memanas, Ketua BTN Soemarji akhirnya angkat bicara dan memastikan arah yang dipegang tim. Ia menekankan bahwa target mempertahankan emas bukan datang dari luar, melainkan dari hati para pemain sendiri. Dalam keterangannya di Stadion Madia, ia menuturkan bahwa pernyataan Hoki Caraka sebelumnya mencerminkan suara kolektif pemain yang ingin mempertahankan kehormatan Garuda Muda. Soemarji berkata,
bahwa dirinya dan pelatih Indra Syafri berada dalam barisan yang sama. Ia menyampaikan bahwa tekad itu sudah bulat, dipegang pemain, staf, hingga ofisial tanpa keraguan. Ia menuturkan bahwa apapun kondisi di luar, mereka akan berusaha mempertahankan emas. Ia menekankan bahwa seluruh elemen tim memiliki semangat yang kuat untuk meraih kembali gelar juara tersebut. Penegasan itu sekaligus menepis isu yang beredar bahwa federasi menurunkan ambisi tim. Fakta 3, perbedaan opini tak menggoyahkan fokus tim. Meski isu target sempat membelah opini publik, Soemarji memastikan semua itu tidak menjadi gangguan internal. Ia mengatakan bahwa tim memilih untuk tidak mengomentari pendapat dari luar. Yang terpenting bagi mereka adalah menjaga satu frekuensi agar persiapan tetap stabil. Dalam suasana persaingan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara, konsistensi fokus menjadi kunci yang menurutnya harus terus dipertahankan. Sikap tegas itu membuat suasana di tubuh tim tetap kondusif. Para pemain pun diyakini lebih mudah menjaga konsentrasi pada detail teknis dan mental bertanding. Dengan jadwal yang semakin dekat dan lawan yang semakin siap, menjaga ketenangan adalah keharusan, terutama bagi tim yang ingin mempertahankan status sebagai yang terbaik di kawasan. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana tekanan publik dan dinamika internal bisa mempengaruhi persiapan sebuah tim besar. Meski terjadi simpang siur mengenai target, tekad yang datang langsung dari para pemain justru menjadi sinyal positif. Ketika motivasi lahir dari dalam, bukan sekedar instruksi federasi, biasanya hasilnya jauh lebih kuat. Para pemain merasa memiliki misi yang harus diselesaikan, bukan sekedar memenuhi ekspektasi. Sikap Soemarji yang memilih menegaskan kembali komitmen tim tanpa larut dalam perdebatan publik juga menunjukkan kedewasaan manajerial. Fokus dijaga, energi tidak dibuang untuk klarifikasi yang tidak perlu, dan suasana ruang ganti tetap disterilkan dari kegaduhan luar. Hal seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang siap juara dan tim yang hanya berharap. Dengan mentalitas yang bulat seperti ini, Garuda Muda berada pada jalur yang tepat untuk mempertahankan emas di SEA Games 2025. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari tekad yang sederhana namun kuat, percaya pada diri sendiri. Timnas Indonesia U22 sedang berada di titik penting, dan apa yang mereka tunjukkan adalah bukti bahwa keyakinan bisa mengalahkan keraguan apapun. Ketika pemain, pelatih, dan staf memutuskan bergerak dalam satu irama, tidak ada opini luar yang mampu membelokkan langkah mereka. Begitu juga dengan kita. Dalam hidup, sering muncul suara dari luar yang meragukan kemampuan kita. Namun selama hati kita yakin, usaha kita konsisten, dan fokus kita tidak mudah goyah, hasil besar selalu menunggu di ujung jalan. Teruslah melangkah dengan tekad yang jernih, karena kemenangan selalu datang kepada mereka yang tidak berhenti berjuang. Sebelumnya diberitakan, PSSI diam-diam kirim Exco ke Eropa. Proses wawancara pelatih Timnas Indonesia masuk tahap menegangkan. Ini 3 faktanya. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap masa depan Timnas Indonesia, proses pencarian pelatih baru akhirnya memasuki fase paling krusial. 2 anggota Exco PSSI dikirim langsung ke Eropa untuk melakukan wawancara tatap muka dengan sejumlah kandidat. Menurut Ketua BTN PSSI Soemarji, hasilnya akan diumumkan dalam hitungan hari. Berikut 3 faktanya. 1. Identitas kandidat dan negara tujuan ditutup rapat. PSSI memilih untuk menjaga semua informasi tetap di balik tirai. Tidak ada nama pelatih, tidak ada negara tujuan, tidak ada bocoran rute perjalanan. Soemarji menegaskan bahwa kerahasiaan ini sengaja dijaga agar prosesnya berjalan mulus tanpa tekanan eksternal. Ia mengatakan belum saatnya publik mengetahui detail mengenai siapa saja calon pelatih yang akan diwawancarai. Soemarji menjelaskan bahwa 2 anggota Exco telah terbang lebih dulu pada Rabu malam
disusul Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang sudah berada di Eropa. Namun ketika ditanya kemana mereka pergi, ia hanya menjawab, Eropa itu banyak negara. Sumarji menambahkan, nanti juga akan kejawab. Sebuah isyarat bahwa pengumuman sudah kian dekat. Meski begitu, ia tetap meminta publik bersabar hingga waktunya tiba. 2. Wawancara langsung dimulai pekan ini. Agenda inti dari perjalanan ini adalah melakukan interview tatap muka dengan 5 kandidat pelatih yang telah masuk radar. Wawancara tersebut menurut Sumarji memang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Langkah ini menandakan bahwa proses seleksi telah benar-benar memasuki tahap akhir setelah beberapa pekan dipenuhi rumor nama-nama besar dari Eropa. Sumarji mengatakan malam hari kemarin ada beberapa teman Exco yang mendahului berangkat duluan dan Dirtek Alexander juga sudah berangkat. Mereka akan bertemu di Eropa sebelum melaksanakan jadwal interview sesuai agenda. Pernyataan itu memastikan bahwa pencarian pelatih baru tidak lagi sekedar wacana, melainkan sudah berada di titik krusial yang menentukan arah timnas Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. 3. Hasil seleksi dijanjikan keluar pekan ini. Kabar terbaik bagi para pendukung timnas, hasilnya tidak perlu ditunggu lama. Sumarji mengungkapkan bahwa keputusan final direncanakan keluar dalam pekan ini. Artinya publik hanya tinggal menunggu hitungan hari sebelum mengetahui siapa sosok yang akan memimpin skuad Garuda. Meski menjanjikan pengumuman cepat, Sumarji menegaskan proses tetap harus sesuai statuta PSSI. Nama-nama yang sudah diwawancarai akan dibawa ke rapat Exco sebelum diputuskan. Ia mengatakan, tunggu saja, minggu ini nanti pasti akan ada hasilnya, terlepas siapa yang akan menyampaikan. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa mekanisme akan berjalan sesuai aturan, sebuah sinyal bahwa kini keputusan berada di meja Exco. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI tampaknya ingin bergerak cepat, namun tetap berhati-hati dalam memilih pelatih baru timnas Indonesia. Kerahasiaan yang dijaga ketat memperlihatkan bahwa mereka tidak ingin proses ini diganggu spekulasi publik atau tekanan dari luar. Ini sebenarnya langkah yang cukup profesional karena proses rekrutmen pelatih memang idealnya dilakukan secara tertutup untuk menjaga fokus dan objektivitas. Di sisi lain, keberangkatan Exco ke Eropa untuk wawancara langsung mengisyaratkan bahwa kandidat yang dibidik bukan nama sembarangan. PSSI seolah ingin memastikan kualitas pelatih benar-benar sesuai kebutuhan tim, terutama setelah performa timnas yang naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Janji bahwa hasilnya diumumkan pekan ini menunjukkan keseriusan mereka, sekaligus memberikan harapan bahwa timnas akan segera memiliki nahkoda baru yang bisa membawa perubahan signifikan. Namun, publik tentu berharap bahwa semua proses ini tidak hanya menjadi ritual formalitas. Pemilihan pelatih harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kecocokan dengan karakter sepak bola Indonesia, bukan sekedar popularitas atau kompromi politik internal. Keputusan ini akan sangat menentukan arah Garuda ke depan, sehingga PSSI perlu memastikan langkah yang diambil kali ini tidak salah sasaran. Keputusan ini akan sangat menentukan arah Garuda ke depan, sehingga PSSI perlu memastikan langkah yang diambil kali ini tidak salah sasaran. Perjalanan mencari pelatih baru ini mungkin terasa penuh misteri dan penantian, tapi justru di momen seperti ini harapan baru bisa mulai tumbuh. Setiap proses besar memang memerlukan waktu, dan timnas Indonesia sedang berada di titik penting untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Keyakinan kita sebagai pendukung memiliki peran besar. Dukungan yang konsisten bisa menjadi energi positif yang menggerakkan perubahan. Apapun keputusan yang akan diumumkan PSSI, tetaplah yakin bahwa Garuda selalu punya potensi besar. Kita pernah melihat bagaimana tim ini mampu tampil solid, membuat publik bangga, dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
Dengan pelatih baru nanti, peluang untuk membangun pondasi yang lebih kuat selalu terbuka. Percayalah, perjalanan panjang sepak bola Indonesia tidak ditentukan oleh satu keputusan saja, tetapi oleh semangat untuk terus maju. Terus dukung, terus percaya, dan terus berharap yang terbaik. Garuda akan terbang tinggi lagi, asal kita tidak berhenti memberi semangat. Ivar Jenner dan Marcelino sudah siap tempur di SEA Games 2025. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia akhirnya memastikan skuad terbaiknya bakal tampil di SEA Games 2025 Thailand. Setelah melalui komunikasi intens dengan klub-klub luar negeri, 4 pemain abroad dipastikan bisa bergabung. Dan berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, 4 pemain abroad dipastikan terbang ke Thailand. Ketua BTN PSSI, Sumarji, menegaskan bahwa Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Dion Marks, dan Mauro Zylstra sudah mendapat lampu hijau untuk membela Garuda Muda. Keempat nama tersebut tidak ikut rombongan dari Jakarta, tetapi langsung menyusul ke Thailand sesuai jadwal yang telah disepakati. Sumarji menyampaikan bahwa komunikasi dengan klub masing-masing pemain berjalan lancar. Ia mengatakan kepada awak media bahwa ada 23 pemain yang sudah didaftarkan, termasuk para pemain diaspora. Ia juga memastikan tidak ada perubahan nama untuk 4 pemain abroad tersebut. Ia berkata, insya Allah 4 orang tidak ada perubahan. Fakta 2, target bergabung 30 November dengan 1 nama masih ditunggu. Rombongan Timnas U22 akan berangkat pada 28 November, sementara 4 pemain abroad dijadwalkan tiba pada 30 November 2025. Sumarji berharap tidak ada kendala administrasi atau teknis sehingga para pemain bisa segera menyatu dengan tim lebih cepat. Jikapun terjadi keterlambatan, 1 Desember menjadi batas paling lambat yang masih bisa ditoleransi. Namun, ada 1 pemain yang masih dalam tahap negosiasi perizinan dengan klubnya. Sumarji tidak menyebutkan namanya, tetapi ia menjelaskan bahwa prosesnya sedang diupayakan semaksimal mungkin. Ia berkata, saya berharap mudah-mudahan dari klubnya untuk segera bisa melepas dan bisa bergabung dengan kami. Fakta 3, tim tetap menargetkan emas tanpa ragu. Meski SEA Games kali ini penuh tantangan, terutama dengan pemanggilan pemain diaspora, Timnas U22 tetap memasang target besar. Sumarji menegaskan bahwa pelatih Indra Syafri, staf kepelatihan, hingga para pemain memiliki tekad yang sama, yaitu mempertahankan medali emas. Ia menyampaikan bahwa tekad kuat itu juga muncul dari para pemain sendiri. Ia berkata, ini tekadnya pemain loh ya, sekali lagi, tekadnya pemain. Dan menambahkan bahwa seluruh tim sudah membulatkan tekad untuk berjuang sekuat tenaga demi emas. Menurutnya, semangat kolektif inilah yang menjadi modal penting Garuda Muda di Thailand. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas U22 Indonesia sedang berada dalam fase yang penuh optimisme sekaligus tantangan. Di satu sisi, hadirnya para pemain abroad seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Dion Marks, dan Mauro Zylstra memberi efek besar terhadap kekuatan tim. Mereka membawa pengalaman, ritme permainan Eropa, dan kualitas yang dapat mengangkat level permainan Garuda Muda di ajang sebesar SEA Games. Namun, di sisi lain, jadwal kedatangan yang mepet dan ketergantungan pada persetujuan klub membuat persiapan tim tidak sepenuhnya ideal. Keterlambatan 1 pemain saja bisa mempengaruhi komposisi latihan, adaptasi, hingga chemistry keseluruhan skuad. Meski begitu, komitmen kuat dari staf pelatih, kepastian 4 pemain diaspora, serta tekad bulat seluruh tim untuk mempertahankan emas menjadi sinyal positif bahwa mereka siap menghadapi semua dinamika yang ada. Energi optimistis itu terasa jelas dari pernyataan Sumarji yang menegaskan bahwa target emas bukan sekedar beban, tetapi tekad kolektif. Dengan kombinasi pengalaman pemain abroad, program persiapan Indra Syafri, dan mental juara yang terus dipupuk, Timnas U22 memiliki modal yang cukup untuk kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah-langkah penuh keyakinan, dan Timnas U22 Indonesia sedang berada tepat di jalur itu.
Hadirnya para pemain yang datang dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa kekuatan, harapan, dan talenta terbaik negeri ini sedang bersatu untuk satu tujuan yang sama. Meski persiapan tidak selalu mulus, tekad dan semangat jauh lebih penting daripada kondisi yang serba ideal. Ketika semua hati tertuju pada satu mimpi, peluang selalu terbuka lebar. SEA Games bukan hanya soal meraih medali, tetapi tentang membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian mampu membawa Indonesia berdiri paling tinggi. Percayalah bahwa setiap tantangan yang muncul sekarang sedang menempa tim menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi panggung besar. Indonesia punya sejarah besar, dukungan yang luar biasa, dan pemain-pemain yang tidak pernah berhenti berjuang. Selama semangat itu terus menyala, tidak ada batasan yang tak bisa ditembus. Terus melangkah, terus percaya, dan jadikan setiap detik persiapan ini sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa Garuda Muda memang pantas mempertahankan emas. Semangat, karena kemenangan sering datang kepada mereka yang paling percaya bahwa itu mungkin. Calon pelatih timnas Indonesia ada yang dari Belanda. Calon pelatih timnas dari Belanda bikin gempar. Sebelumnya diberitakan, PSSI sedang berada dalam misi besar mencari nahkoda baru untuk timnas Indonesia. Setelah masa transisi yang panjang, nama pelatih asing mulai mengerucut hingga tersisa 5 kandidat yang sebagian besar berasal dari Eropa. Di antara kandidat itu, satu fakta paling menarik pun muncul. Ada seorang pelatih dari Belanda masuk dalam daftar pendek. Berikut ini 3 faktanya. 1. Fakta pertama, PSSI akui ada kandidat dari Belanda. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, akhirnya membuka sedikit tirai rapat internal pencarian pelatih baru. Ia mengkonfirmasi bahwa ada satu kandidat asal Belanda yang kini berada dalam daftar pendek. Meski begitu, sosok yang dimaksud tetap menjadi misteri. Zainuddin berulang kali menegaskan dirinya tidak ingin menyebut nama. Ia hanya memberi sinyal kuat bahwa pelatih tersebut berasal dari negara dengan tradisi sepak bola besar. Ia menjelaskan bahwa Sumarji, anggota Komite Eksekutif PSSI, memang telah ditugaskan untuk terbang ke Eropa dan bertemu langsung dengan para kandidat. Tanpa menyebut nama atau klub asal, Zainuddin hanya berkata, Eropa banyak negara, ya negara sepak bola lah. Saat ditekan soal identitasnya, ia kembali menolak menjawab. Ada Belanda, jangan nanya orang ya, ujarnya kepada media. 2. Fakta kedua, Giovanni van Bronckhorst jadi sorotan. Di tengah minimnya informasi resmi, satu nama yang paling kuat beredar adalah Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Feyenoord dan Rangers, kini menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool dan publik menduga dialah kandidat misterius asal Belanda yang dimaksud PSSI. Spekulasi semakin menguat karena rekam jejak Giovanni sesuai dengan kriteria PSSI, yakni pelatih Eropa berpengalaman di level elit. Ketika ditanya langsung soal keterkaitan kandidat dengan Liverpool, Zainuddin kembali mengelak. Liverpool klub bos. Oh enggak, jangan nanya orang makanya, katanya sambil tertawa kecil. Ia menegaskan tidak bisa membuka identitas siapapun sebelum proses finalisasi berlangsung. Namun, ia juga memastikan bahwa salah satu dari 5 kandidat memang berasal dari negeri kincir angin. Media Vietnam bahkan menyoroti rumor ini, menyebut Giovanni punya peluang besar meninggalkan Liverpool bila ada perubahan besar di klub tersebut. 3. Fakta ketiga, situasi di Liverpool bisa pengaruhi nasib Giovanni. Penentuan pelatih timnas Indonesia ternyata dapat dipengaruhi situasi yang terjadi di Liverpool. Klub Liga Inggris itu sedang terpuruk dalam rentetan hasil buruk. Jika pelatih utama Liverpool, Arne Slot, didepak, maka struktur staf kepelatihan kemungkinan ikut berubah. Bila Liverpool melepas Giovanni, maka PSSI tidak perlu membayar kompensasi bila ingin merekrutnya. Kemungkinan ini membuat rumor semakin panas. Giovanni sendiri dikenal memiliki gaji tinggi ketika menangani klub besar sebelumnya. Hal itu memicu perbandingan dengan kandidat lain seperti Patrick Kluivert. Namun bagi PSSI, yang terpenting kini adalah menemukan pelatih yang tepat untuk membangun kembali timnas Indonesia. Seperti ditegaskan Zainuddin, teknis pencarian dilakukan sepenuhnya oleh Sumarji. Nggak tahu teknisnya Pak Marji seperti apa, tetapi tadi ada yang tanya itu, yaitu Belanda salah satu negara, tegasnya.
Lebih lanjut, situasi pencarian pelatih baru timnas Indonesia ini sebenarnya menunjukkan dua hal yang berjalan beriringan, ambisi besar dan misteri yang belum terpecahkan. PSSI tampak ingin membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi dengan mendatangkan pelatih berkelas Eropa. Namun di sisi lain, komunikasi yang serba tertutup justru membuat publik semakin penasaran. Ketika seorang pejabat tinggi seperti Zainuddin Amali hanya memberi petunjuk samar bahwa ada kandidat dari Belanda, wajar jika spekulasi mengarah ke sosok populer seperti Giovanni van Bronckhorst. Jika Giovanni memang menjadi salah satu kandidat, langkah ini menunjukkan keberanian PSSI untuk membidik nama besar. Tetapi prosesnya masih bergantung pada dinamika Liverpool, klub tempat ia bekerja sekarang. Ini membuat situasinya unik. Nasib pelatih timnas bisa ikut dipengaruhi performa Liverpool di Liga Inggris. PSSI tampaknya sedang bermain di level negosiasi yang menuntut ketenangan, kesabaran, dan strategi matang. Dari sisi publik, ketidakjelasan identitas pelatih mungkin terasa melelahkan, namun pada saat yang sama justru menandakan bahwa PSSI berhati-hati agar tidak merusak proses yang sedang berjalan. Yang terpenting kini adalah memastikan bahwa keputusan akhir benar-benar menghasilkan pelatih yang cocok dengan karakter timnas Indonesia, bukan hanya nama besar semata. Timnas sedang memerlukan arah yang jelas dan pemilihan pelatih menjadi fondasi utama perbaikan jangka panjang. Situasi penuh ketidakpastian seperti ini sebenarnya bukan alasan untuk pesimis, justru menjadi momen untuk berharap dan bersiap. Timnas Indonesia sedang berada di fase penting, mencari pemimpin baru yang bisa membawa perubahan besar. Setiap proses besar memang selalu disertai teka-teki, tapi dari sanalah harapan tumbuh. Kita sedang menunggu sesuatu yang mungkin jauh lebih baik dari sebelumnya. Ingat bahwa sebuah tim hebat bukan lahir dari keputusan yang tergesa-gesa, tapi dari keberanian memilih orang yang tepat. Jika PSSI benar-benar serius membangun fondasi baru, maka inilah kesempatan untuk melihat timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kita sebagai pendukung hanya perlu terus percaya bahwa setiap langkah hari ini sedang dipersiapkan untuk masa depan yang lebih cerah. Tetap optimistis karena sepak bola selalu punya ruang untuk kejutan indah dan mungkin kejutan itu sedang menuju Indonesia.